Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Tombak-tombak Liu Qing. Xiao Yan menatap warna hijau subur di luar saat dia berjalan keluar dari pintu menara. Dia merasakan sinar matahari hangat yang tersebar turun dari langit dan tanpa sadar memiliki perasaan introspektif. Dia membuka kedua tangannya sebelum dia tiba-tiba tertawa getir. Sungguh tak terduga bahwa retret ini, yang bahkan tidak berlangsung sebulan, hampir menyebabkan pikirannya menjadi terlalu sensitif. Karena penguasa Xuan berat pada dasarnya menjadi barang tanda tangan Xiao Yan saat ini, dia tidak sering membawanya untuk menyelamatkan beberapa masalah. Meskipun itu akan mempengaruhi pelatihannya dengan cara ini, itu juga menyebabkan Xiao Yan tidak perlu khawatir. Xiao Yan mengikuti jalan dan berjalan selama hampir setengah jam sebelum dia kembali ke area kediaman siswa baru di Pan S Gate. Dia menatap para penjaga yang berdiri tegak seperti pena di pintu masuk dan tanpa sadar memuji dengan tenang. Benar-benar seperti yang dikatakan Sun Er. Pan S Gate ini pada dasarnya mengalami perubahan seperti siang dan malam. Dengan mengamati aura dari beberapa penjaga, Pan S Gate ini, kemungkinan besar mereka berada di sekitar puncak kelas Doushi. Jelas, cukup banyak anggota Pan S Gate yang berlatih di dalam Blazing Sky Key Refining Tower selama 1 bulan ini. Selain itu, tampaknya efek menara itu cukup menguntungkan. Xiao Yan perlahan berjalan menuju pintu masuk. Beberapa penjaga yang bertugas jaga sebenarnya masih ingat wajah Xiao Yan. Setelah awalnya dikejutkan, beberapa kegembiraan memenuhi wajah mereka secara instan. Ketika yang pertama berjalan mendekat, beberapa dari mereka menarik tenggorokan mereka saat mereka berteriak serempak, "Chief!" Suara nyaring dan jelas menarik perhatian beberapa orang yang datang dan pergi. Xiao Yan membuka mulutnya dan tersenyum bodoh pada beberapa dari mereka dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia berjalan maju, menepuk satu orang di bahunya sebelum bergoyang dengan santai saat dia berjalan ke area siswa baru. Dia meninggalkan penjaga yang wajahnya terkejut karena disukai karena tindakan Xiao Yan. Hehe. Setelah tidak bertemu dengannya selama 1 bulan, kekuatan Chief tampaknya telah meningkat cukup pesat. Sepertinya seorang elit Dowling akan segera muncul di Pan S Gate kami. Pada saat itu, kami tidak perlu melihat ekspresi orang lain untuk melakukan sesuatu. Penjaga, yang bahunya ditepuk oleh Xiao Yan sebelumnya, tidak bisa menahan untuk tidak membuka mulutnya dan berbicara sambil tersenyum saat dia menatap bagian belakang Xiao Yan yang terlihat sebagian. Siapa yang ditakuti ketua sekarang? Kalian semua juga baru-baru ini sering berlatih di menara penyulingan ki langit yang berkobar. Jangan beritahu saya bahwa Anda bahkan belum pernah mendengar kejadian itu? Hehe. Mengejutkan Dowling bintang 4 sampai yang terakhir kehilangan kekuatan bertarungnya hanya dengan 1 serangan. Berapa banyak orang di akademi dalam ini yang bisa melakukan hal semacam ini? Saya juga pernah mendengar kejadian itu. Haha. Sekarang, tidak ada faksi lain yang meremehkan kami, seperti di masa lalu, setelah mendengar bahwa kami adalah anggota Pan S Gate saat kami berlatih di menara. Ini sebagian besar karena Chief. Xiao Yan secara alami tidak dapat mendengar percakapan para penjaga ini. Namun, karena dia telah memasuki area siswa baru sampai sekarang, anggota Pan S Gate yang datang dan pergi pada awalnya akan terkejut saat melihatnya sebelum mereka segera menyerah. Tatapan mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan ketakutan saat mereka menatap Xiao Yan yang berjalan melewati mereka dengan ragu. Xiao Yan berjalan kembali ke paviliun kecil di rumah. Setelah dia memasuki pintu, dia menemukan bahwa Sun Er, Hu Jia, dan Wu Hao hadir. Bahkan Lin yang juga tiba-tiba ada di aula. Sun Er adalah orang pertama di antara 4 orang di aula yang menemukan Xiao Yan di ambang pintu.
Namun, orang yang memiliki reaksi paling intens adalah Lin Yan. Orang bisa melihatnya melompat dari kursi seperti kelinci saat tubuhnya bergerak ke sisi Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Setelah itu, dia meraih lengan baju Xiao Yan di bawah tatapan tertegun Xiao Yan dan dengan panik memarahi, "Kamu, anak kecil, akhirnya kembali. Percepat. Ice Spirit Pill dan Sum-Sum Washing Cold Spirit Liquid, semuanya telah habis. Saya sudah menunggu Anda selama 3, mungkin 4 hari. Jika Anda tidak kembali besok, saya ingin pergi ke Menara Penyulingan Ki Langit yang berkobar untuk mencari Anda." Xiao Yan menggunakan semua kekuatannya untuk menarik kembali lengan bajunya yang ditarik oleh Lin Yan. Dia memutar matanya dan berkata, "Kenapa kamu terburu-buru? Anda tidak akan mati hanya karena racun tidak dikeluarkan selama 1 atau 2 hari lagi." Xiao Yan mengabaikan Lin Yan setelah dia mengatakan ini. Dia berjalan ke aula dan duduk di kursi sebelum berbicara sambil tersenyum ke arah Sun Er dan 2 lainnya. "Bagaimana? Apakah ada masalah dengan Panes Gate baru-baru ini? Geng Putih itu tidak membuat gerakan apapun, kan?" Awalnya, masih ada anggota yang mengatakan bahwa mereka telah bertemu dengan beberapa orang dari Geng Putih yang datang untuk mencari masalah saat mereka berlatih di menara selama 1 hingga 2 hari pertama retret Anda. Namun, berkat prestise Anda baru-baru ini di dalam Menara Pemurnian Ki Langit yang berkobar, setelah itu, sekarang, Geng Putih tidak berani terlalu sombong. Mereka mengurangi beberapa tindakan kecil itu. Saya pikir pencegahan Anda memiliki beberapa efek. Selain itu, saat ini ada cukup banyak siswa yang lebih tua yang merupakan agen bebas yang ingin bergabung dengan Gerbang Pan, kami. Setelah beberapa penilaian, ukuran Gerbang Pan saat ini sekitar 1/4 lebih besar dari sebelum Anda mundur. Selain itu, kekuatan para siswa yang lebih tua itu tidak buruk. Kebanyakan dari mereka memiliki kekuatan sekelas Dadoushi. Sun Er secara pribadi menuangkan secangkir teh hangat untuk Xiao Yan saat dia mengatupkan mulutnya dan tersenyum. "Oh!" Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia segera tersenyum tertegun dan berkata, "Saya hanya menggunakan masalah Lei Na sebagai peringatan karena saya ingin membuatnya agar tidak ada yang mengganggu saya selama retret saya. Sungguh tidak terduga bahwa ada manfaat semacam ini." "Hei, memang ada manfaatnya. Namun, ada juga banyak kerugiannya. Anda menyebabkan Lei Na menjadi botak. Sekarang, dia akan mengertakkan gigi saat menyebut nama Anda. Selain itu, Anda bahkan menyinggung Liu Fei, wanita yang dada dan tidak berotak. Awalnya, menyinggung perasaannya bukanlah apa-apa. Namun, Anda tidak boleh melupakan orang seperti apa kakak sepupunya itu. Tiran Spare Liu Qing. Nama ini bukanlah individu tanpa nama di dalam Akademi Dalam. Hehe, jika dia ingin berbicara untuk Liu Fei, bahkan mungkin teratai api hijaumu Anda tidak bisa melakukan apa-apa pada tombak pembelah gunung miliknya." Melihat Xiao Yan kembali, Lin Yan juga menenangkan kecemasannya. Dia melintasi aula dan dengan dingin tertawa. Seberapa kuat Liu Qing itu? Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening saat dia bertanya setelah mendengar nama Liu Qing sekali lagi. "Kamu bisa bertanya pada Wu Hao." Baru-baru ini, dia sering berada di sekitar arena pertarungan dan harus memiliki pemahaman tentang Liu Qing. Lin Yan menyusut kembali ke kursinya. Dia merasa bahwa menjelaskan hal semacam ini adalah yang paling merepotkan. Oleh karena itu, dia hanya melengkungkan bibirnya ke arah Wu Hao. Wu Hao menggelengkan kepalanya tanpa daya saat melihat tatapan Xiao Yan melesat. Dia merenung sejenak sebelum berkata, "Tombak tiran Liu Qing adalah ahli top di antara 10 besar peringkat kuat. Seseorang dapat menghitung jumlah siswa di Akademi Dalam yang mampu mengalahkannya dengan 1 jari. Selain itu, di fighting arena,
Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang sangat kuat yang pernah mempertahankan 8 kemenangan berturut-turut. Ada cukup banyak orang di Akademi Dalam yang memandang namanya dengan hormat. Xiao Yan menyesap sedikit teh dari cangkir teh di tangannya dan mengangguk dengan tenang. Dengan kekuatan Wu Hao, dia masih kalah lebih dari yang dia menangkan di fighting arena di mana orang-orang kuat sebanyak awan. Oleh karena itu, Xiao Yan samar-samar bisa menebak betapa sulitnya apa yang disebut 8 kemenangan berturut-turut itu. Tampaknya, Liu Qing ini memang orang yang sangat sulit untuk dihadapi. Namun, Anda dapat yakin bahwa orang itu tidak punya waktu untuk membantu berbicara untuk Liu Fei untuk saat ini. Dalam waktu setengah tahun lagi, ini akan menjadi kompetisi besar Akademi Dalam yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Dia saat ini menghabiskan setiap hari di balik pintu tertutup. Bahkan jika dia sesekali memiliki waktu untuk keluar dari menara, itu akan menjadi latihan dou skill-nya di arena pertarungan. Dengan demikian, dia tidak akan datang dan mencari masalah dengan Anda sebelum kompetisi besar selesai. Setelah itu, bagaimanapun, akan sulit untuk mengatakannya. Lin Yan dengan sombong berbicara sambil tersenyum. Kompetisi besar Akademi Dalam? Alis Xiao Yan membentuk garis lurus saat dia bertanya dengan perasaan terkejut, ada kompetisi ini? Mengapa saya belum pernah mendengar berita tentang itu sebelumnya? Kompetisi besar ini tidak ada hubungannya denganmu, ini adalah kompetisi antara para ahli di peringkat kuat. Orang biasa hanya bisa menyaksikan keseruan dari bawah. Karenanya, Anda semua tentu saja tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahuinya. Lin Yan meringkuk bibirnya dan berkata, selama seseorang bisa masuk 10 besar dalam kompetisi ini, seseorang akan memiliki kualifikasi untuk menjadi seseorang yang dapat dipilih menjadi seorang penatua. Selain itu, seseorang bahkan akan mendapatkan kualifikasi untuk kesempatan memasuki tingkat ke-9 dan menerima penempaan tubuh seseorang oleh sumber api hati. Tahukah kamu apa sumber dari Heart Flame itu? Sederhananya, jika seseorang menerima penempaan tubuh seseorang oleh sumber Heart Flame, seseorang akan mendapatkan izin yang membawa seseorang untuk maju ke kelas Do Uang asalkan seseorang bukan seseorang yang sangat tidak beruntung. Apakah Anda mengerti jika dikatakan seperti ini? Lulus langsung ke kelas Do Uang. Ketika beberapa kata ini masuk ke telinga mereka, mata Hu Jia dan Wu Hao langsung panas. Dalam pelatihan Douqi, kelas Do Uang pada dasarnya adalah kelas batas air yang hampir menentang langit. Tak terhitung banyaknya orang yang memiliki bakat pelatihan yang cukup baik, terjebak di tepi kelas Douling dan tidak dapat mengambil satu langkah maju untuk waktu yang lama. Sumber Heart Flame? Dibandingkan dengan mereka berdua, Xiao Yan menempatkan fokusnya pada kosakata lain ini. Sumber, mungkinkah itu mengatakan tubuh asli dari api jantung yang jatuh? Cangkir teh di kepalanya bergetar sedikit. Beberapa teh terciprat. Xiao Yan dengan paksa menekan kejutan di hatinya saat dia perlahan meletakkan cangkir teh di atas meja. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya pada Lin Yan, persyaratan apa yang harus dimiliki seseorang untuk memasuki tingkat ke-9? Kamu bisa melupakan memiliki harapan seperti itu. Lin Yan memutar matanya dan menjawab dengan lemah, sederhananya, tidak mungkin bagi siswa untuk masuk jauh ke dalam tingkat ke-9 atau ke-10. Hanya sesepuh akademi yang memiliki kualifikasi seperti itu. Oleh karena itu, kebanyakan dari mereka yang bisa lulus dan keluar, malah tetap tinggal di akademi dengan niat menjadi elder. Ini karena hanya dengan menjadi seorang penatua seseorang dapat memasuki tingkat ke-9 atau bahkan ke-10 untuk berlatih. Dengan cara ini, itu akan memungkinkan mereka untuk dengan cepat menyentuh penghalang ke kelas Do Huang. Do Huang yang kuat, Xiao Yan mendesah lembut. Dia bertukar pandang dengan Wu Hao di sisinya dan melihat keterkejutan di mata pihak lain. Kelas ini dapat memungkinkan seseorang menjadi otoritas yang memaksakan suatu kelompok bahkan ketika ditempatkan di dalam seluruh benua.
Sungguh tak terduga bahwa beberapa orang di akademi dalam ternyata memiliki ambisi seperti itu. Kompetisi besar, itu, apakah ini kompetisi yang hanya dapat diikuti oleh mereka yang telah memasuki peringkat kuat? Xiao Yan dengan lembut mengetuk jarinya di atas meja dan bertanya dengan lembut. Iya. Bagaimanapun, bahkan jika seseorang menurunkan tingkat kompetensinya, apakah kamu berharap bahwa beberapa dari siswa baru itu, yang baru saja masuk akademi, dapat memiliki kualifikasi untuk berpotensi terpilih sebagai penatua? Kata-kata Lin Yan masih terus terang. Dia tampaknya lupa bahwa 4 orang di depannya adalah siswa baru yang memasuki akademi dalam kurang dari 2 bulan yang lalu. Xiao Yan hanya bisa tanpa daya menggelengkan kepalanya pada lidah ganas orang ini. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan menatap langit-langit. Cahaya di matanya berkedip-kedip tanpa batas. Ini mungkin kesempatan. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.